lagi menyaksikan kita semua pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kekuatan menjaga keutuhan keluarga, ya kan? Berbicara mengenai ibu-ibu, ada seorang single mom. Ini seorang ibu masih muda pastinya. Dia yang satu ini cantik sekali, suaranya juga bagus. Istri dari mendiang Glenn Fredly yang akan bercerita banyak untuk kita semua di sini. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Mutia Ayu. Iya, kita ke sini dong. Kangen kamu, sungguh hati bicara. Aku kangen kamu meski jauh. Kangen kamu, pikiranku ke kamu. Rasa ini tak pernah selesai. Halo sayang. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Hampir 4 tahun kepergian mendiang Glenn Fredly ya. Kita berharap semoga selalu diberikan ketabahan untuk seorang Mutia Ayu. Terlebih sekarang ini kabarnya Gewa, putri tercinta, harus berjuang karena dia didiagnosa pneumonia. Betul ya? Betul, betul. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat Sobat Ambiar. Silakan sayang. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Kiger, kiger, kiger. Kabar datang dari istri mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu. Dirinya tengah dirundung kesedihan lantaran sang putri sematawayang Gewa dilarikan ke rumah sakit akibat demam tinggi yang mencapai suhu 42 derajat Celcius. Nih, coba kita lihat. Ini setia ini. Dari pompa dikis ya. Minumnya berapa satu? Ini mau suruh USG. USG. Atau USG ini. Saya tahu. Ini sudah makan banget aku. Tenaganya gede banget. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat. Kabarnya, sang putri didiagnosa alami peradangan paru-paru. Ya ampun, Gewa, cepet sembuh ya. Kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, Geger. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Usia hampir 4 tahun tapi didiagnosa radang paru-paru ya, pneumonia. betul. Itu ceritanya gimana sih? Jadi akhir tahun Gewa tuh panasnya tuh udah 3 hari. Biasanya kalau misalkan 3 hari aku nggak bawa dulu ke dokter gitu. Kalau misalkan di bawah 40 derajat. Pas akhir tahun itu ya udah dia 42 derajat langsung dibawa ke UGD gitu, emergency. Dan ternyata di rongsen terus dicek lab juga. Ternyata pneumonia gitu. Dan baru kemarin beberapa minggu kemarin kembali lagi ke ke dokter dirawat di rumah sakit gitu. Karena masih sisaan pneumonia dan juga radang tenggorokan, iya gitu. Apa yang dia rasain dan yang kamu lihat tuh seperti apa gejalanya? Jadi ada sesaknya, ada batuknya berdahak dengan jangka waktu yang panjang begitu. Terus juga ada mualnya, ada muntahnya kayak gitu. Terus ada radang tenggorokannya kayak gitu. Kalau kata dokter penyebabnya karena apa? Trigger? Penyebabnya adalah banyak hal dari lingkungan semuanya. Betul sekali. Karena mungkin di sekitar aku banyak yang ngerokok dan lain-lain gitu. Makanya riskan Sama banget. kayak aku waktu itu, iya. Betul. Oh kakak juga. Iya, Jadi aku sekarang dirawat sebulan dia. betul. Aku nggak boleh deket sama yang asap rokok. Betul. Asap rokok di dalam studio kayak gini ya penuh AC itu Betul, itu berbahaya. bahaya banget. Betul. Apalagi anak usia 4 tahun. Betul. Kalau buat Mutia Ayu sendiri kan ngelihat Gewa sekarang harus bolak-balik ke dokter. Betul. Secara kamu sendiri juga kesulitannya tuh apa sih buat kamu? Kesulitannya sebenarnya
untuk anak sesulit apapun semua kan dilakukan gitu ya. Mungkin supportnya aja yang dibutuhkan untuk aku pribadi gitu. Ya meskipun ada keluarga tapi kan beda ya, kalau misalkan ada suami kayaknya lebih Bebannya bisa Menguat. betul gitu. bisa dibagi Betul gitu ya, tapi gitu. kalau keluarga itu beda ya sayangnya. Betul. Pengobatannya apa aja sekarang yang harus dijalani sama? Pengobatannya sekarang rawat jalan aja sebenarnya, diuap di rumah. Oh, di gitu. nebulizer Iya, ya? betul. Terus juga obat-obatan masih gitu. Sampai sekarang pengobatan itu. Sampai sekarang Oke. gitu. Makanya Gewa untuk sekarang off dulu sekolah karena ya masih belum stabil lah kesehatan. Tapi kalau yang jagain aktivitasnya Dewa di rumah siapa? Atau di sekolah? Aku kalau di sekolah aku memang udah lepas, maksudnya ke gurunya, tapi kalau di rumah sekarang ini betul-betul aku yang urus semuanya gitu. Oh gitu ya. Muti Ayu, pasti pasangan selalu memberikan kita kekuatan, berbagi rasa bahagia, suka dan juga duka. Tapi kalau kamu lagi sedih, lagi pengen cerita, kamu tuh ceritanya ke siapa Tanya ke sih? siapa? Ceritanya sama Gewa sendiri gitu, karena Gewa tuh udah mengerti dan Udah juga paham ya? udah paham gitu, dan dia juga udah bisa ngerespon apa yang aku ceritain. Kamu bilangnya gimana ke Gewa dengan usia 4 tahun walaupun kamu bilang dia sudah cukup Iya, mengerti? iya. Bilangnya gimana Yang sih? pastinya dengan bahasa yang dia mengerti ya, kayak misalkan aku lagi kangen sama Gewa, aku bilang sama Gewa, Mami kangen banget sama Gewa. Dan ada kata-kata yang aku juga kaget keluar dari mulutnya Gewa. Ayo kita ke rumah ayah aja Mami, misalkan gitu. Kan Gewa taunya makamnya Glenn tuh rumah gitu kan. Betul, iya. Gitu. Sehingga kemarin waktu aku curhat seperti itu ke Gewa, aku ke makam. Gitu, ke makamnya Glenn gitu. Kita mau kasih lihat dulu ya buat Sobat Ambiar, ini momen saat Muti Ayu dan juga Gewa ziarah ke makam Glenn Fredly. Oh Yesus. Dia tuh sweet banget sama kayak ayahnya. Iya. Bener tiplek banget ayahnya gitu, karakternya gitu. Muti Ayu, dalam hati kamu melihat Gewa, reaksinya, kalimat yang keluar dari mulutnya ketika ziarah ke makam mendiang tuh apa dalam hati kamu? Wah, kalau misalkan ngomongin ini tuh campur aduk ya Kak, kayak nggak bisa. Tapi sekarang tuh udah cukup tegar apa yang aku lewatin, apa yang aku jalanin, karena apa ya, yang aku pikirkan sekarang kan gimana aku bahagianya aku dan Gewa gitu. Jadi tidak selalu sedih gitu. Iya, merasa kesedihan tuh udah deh cukup, meskipun ya pastilah gitu kan kalau misalkan malam sendirian ngelihat anak sendirian. Ada masa-masa kayak gitu. Wah, coba aja ada Glenn gitu. Iya, Gitu. namanya Coba. manusia. Iya, betul gitu. Pengen jerit lah rasanya gitu ya. Iya, gitu. Tapi kan ya mau gimana lagi, ya udah jalanin. takdir. Iya, jalanin aja, terima aja gitu. Yang kita dengar Gewa tuh kemarin-kemarin sebelum ziarah yang terakhir ini suka nggak mau turun dari mobil ya untuk ziarah ke makam betul. mendiang. Gewa tuh pas pokoknya sebelum ke makam ini kan selalu aku ajak gitu supaya dia tahu bahwa ayahnya tuh di sini loh gitu. Dia nggak mau turun mobil, pasti diem di mobil gitu. Tapi pas kemarin dia mau, bahkan dia sendiri yang nanya, aku mau ketemu ayah. Apalagi sekarang ini dia tuh kalau misalkan mau tidur pasti pengen dengerin musik ayahnya, atau enggak minta aku nyanyiin, Mami nyanyi dong. Kalau misalkan aku nyanyiin anak-anak, aku nggak mau itu, aku mau lagunya ayah. Lagu apa yang dia paling suka? Yang paling dia suka lagunya apa? Lagu ya lagu ininya Glenn, lagu hitsnya Glenn gitu, lagu hitsnya Glenn. Kayak sekali ini saja gitu. Kali ini saja. Iya. Coba dong nyanyiin dong sedikit aja untuk Gewa. Gimana ya refnya? Aduh lupa. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila telah habis, biarkan cinta ini hidup untuk sekali ini saja.
Setiap Gewa dinyanyikan lagu Mendiang Ayahnya, reaksinya dia tuh gimana sih? Selalu ini apa pandangannya tuh selalu kosong gitu ngeliatin aku. Terus dia selalu bilang, "Ini lagunya Ayah ya, Mami?" gitu. "Iya, ini lagunya Ayah, Gewa." Suka nanyain ayahnya nggak? Maksudnya kan gimana caranya menyampaikan ke anak gitu apabila ayahnya tuh sudah tiada. Gewa tuh dari kecil aku selalu ceritain bahwa ayah tuh udah bersama Tuhan. Ayah tuh udah punya rumahnya sendiri, dan sekarang ini Gewa udah paham bahwa ayahnya tuh udah bersama Tuhan. Iya, iya. Kalau misalkan di sekolah nanya kayak misalkan contoh sama orang tuanya tanya, dia selalu angkat tangan, "Ayah aku udah nggak ada, Miss," misalkan gitu. Dia udah tahu. Gitu. Miss-nya selalu bilang sama aku gitu. Ketika Miss-nya cerita sama kamu seperti itu, apa dalam hati dan pikiran kamu? Aku tuh ngerasanya ya pertama ya pasti aduh sedih aja gitu kayak temen-temennya lengkap orang tuanya, tapi di lain sisi aku bangga juga sama Gewa karena di usia seperti itu apa ya, dia sudah siap mungkin untuk bilang bahwa ayahnya udah nggak ada meskipun dia tidak exactly tahu ayahnya di mana gitu. Februari nanti Gewa usia 4 tahun ya? Betul, 28. Di setiap pertambahan usia, kan seorang anak pasti akan merasa bahagia kalau ada mamanya, ada papanya lengkap. Kamu menyiapkan itu gimana sih untuk setiap momen ulang tahun, momen-momen spesial bersama Gewa tanpa kehadiran ayahnya? Iya, iya. Sejauh ini tuh aku nggak fokus ke situ. Kalau misalkan memang di acara ulang tahunnya Gewa, pasti aku ajak sahabat-sahabatnya papahnya Gewa gitu. Jadi ya sekali lagi pasti sedih banget, Cuman ya aku fokusnya untuk Gewanya aja gitu. Biar yang penting kan aku mikirnya sekarang, yang penting perhatiannya untuk Gewa itu penuh, tidak kurang apa kasih sayang dari aku, dari yang lainnya gitu, dari keluarga yang lain. So, pernah nggak nangis depan Gewa? Pernah, sering. Malah Gewa sendiri yang nguatin aku, kayak selalu tepuk-tepuk pundak aku. Dia tuh selalu, wah bersyukur banget aku punya anak, diberkati anak yang luar biasa, yang pengertian, yang sweet banget gitu. Aku selalu dikuatkan sama Gewa sendiri gitu, bahwa kayaknya rasanya aku mikir kalau misalkan berlarut-larut seperti ini di depan anakku, kayaknya kasihan banget Gewa gitu. Ya tapi manusiawi juga punya perasaan seperti kamu. Kamu pernah nangis depan Gewa itu karena kenapa? Yang kamu ingat? Contoh misalkan nonton film, misalkan gitu ya. Bawa ya? Iya, ke bawah gitu kan, sedih. Terus tiba-tiba Gewa, "It's okay Mami, kan ada Gewa di sini." Apalagi kalau Korea ya. Apalagi film Korea. Tapi pernah nggak kepikiran gitu ya, Kak Muti, maksudnya suatu hari nanti atau kapan mungkin ya nggak tahu, ingin punya partner lagi. Mungkin nggak. Ini kan untuk kebahagiaan keseluruhan gitu, misalkan, atau mungkin memang nggak akan ada yang bisa menggantikan. Kalau misalkan bilang tidak ada yang bisa menggantikan, itu udah pasti. Sampai kapanpun Glenn di hati aku nggak akan pernah gitu. Ada ganti. Iya betul. Tapi aku selalu minta sama Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan untuk aku ke depannya itu terserah gitu. Tapi untuk sekarang ini aku bakalan fokus dulu untuk Gewa gitu, karena Gewa juga kan masih kecil gitu. Mutia Ayu, sekangen apa sih sama Mendiang? Kangen banget, kangen banget. Apalagi kalau ngelihat kemarin Gewa sakit ya kan, akhir tahun dan awal tahun bolak-balik ke rumah sakit gitu. Sampai detik ini pun Gewa masih rawat jalan tuh, ngerasa aduh, coba aja beban yang aku pikul ini berbagi atau bisa sharing lah seenggaknya sama Glenn gitu, dengan solusi-solusinya. Mungkin Glenn kan ya dia bisa banget untuk nenangin aku gitu. Kayaknya bersyukur banget gitu, tapi ya jalanin aja. Kalau kangen ngapain? Kangen aku pasti dengerin lagunya. Dari awal tuh aku pasti dengerin suaranya. Itu yang bahaya. Denger lagu tapi dengerin lagu tuh yang paling bahaya ya. Lebih bahaya. Mutia Ayu, seandainya bisa menyampaikan
sesuatu isi hati kamu kepada mendiang Glenn. Apa yang ingin kamu sampaikan? Yang aku sampaikan apa ya? Dari awal aku nikah sama Glenn tuh aku ngerasa underestimate dengan diriku sendiri. Bisa nggak ya aku ngejalanin semua ini tanpa Glenn? Apalagi membesarkan anaknya Glenn seorang diri gitu. Kayak bisa nggak ya gitu ngedidiknya, nyekolahinnya gitu. Kayaknya aku nggak sanggup gitu. Jadi tapi ternyata bisa ternyata gitu. Kalau misalkan aku ingin bilang sama Glenn, Bebe ternyata aku bisa loh ngejagain Gewa gitu. Ternyata aku bisa loh ngedidik Gewa sampai saat ini gitu, membesarkan Gewa gitu. So aku rasa Glenn bakalan happy di sana melihat aku dan Gewa. Oke, mau bilang apa? Mau bilang ya, aku kangen banget, aku sayang banget sama Glenn. Karena jujur aja pas Glenn hidup itu bilang cinta dan kangen tuh kan nggak sesering itu gitu. Makanya ya andai waktu bisa diulang kembali, aku pengen bilang bahwa aku sekangen itu sama Glenn gitu. Ya. Luar biasa. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, ya, bawa aku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatimu. Mirip banget. Aku beri. Aku juga merinding. Mirip banget. Tapi suara dari pria yang satu ini, yang orang bilang suaranya mirip dengan mendiang Glenn Fredly, setidaknya bisa sedikit bisa mengobati kerinduan kamu untuk tentu saja Glenn yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Tapi Sobat Ambiar sudah hadir juga di Pagi-Pagi Ambiar, seorang lelaki yang suaranya dibilang mirip sama Glenn Fredly. Dia adalah Anes. Anes, selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Mukanya juga mirip-mirip dikit ya. Siapakah Anes? Kita mau kasih lihat lu yang satu ini. Iya. Pagi Ambiar. Coba dong nyanyi sedikit lagi aja lagunya dari mendiang Glenn Fredly. Kangen kamu, sungguh hati bicara. Aku kangen kamu meski jauh. Kangen kamu, pikiranku ke kamu. Rasa ini tak pernah selesai. Coba kita tanya sama istrinya mendiang Glenn Fredly, suaranya mirip nggak kalau menurut kamu? Mirip banget suaranya. Bagus ya. Bagus banget. Anes, siapa yang pertama kali bilang bahwa suara kamu mirip sama mendiang Glenn Fredly? Banyak sih orang yang bilang. Di luar sana banyak. Ketika aku nyanyi, banyak orang-orang yang melihat dan mendengar suara aku, Mas suaranya seperti mirip Bung Glenn. Iya. Bung Glenn ya. Emang mirip. Oke. Mirip. Ya kita dengar kamu juga mengidolakan Bung Glenn Wah, mendiang idola dan banget. juga sama Mutia Ayu katanya juga ya. Ya, saya juga mengidolakan almarhum kakak Glenn dan sekaligus juga kamu dia. Mutia Ayu, boleh nggak kalau misalnya kita minta kamu sama Anes untuk duet bareng? Boleh ya. Oke, let's go. Di Pagi-Pagi Ambiar ya, kita akan dengar suara mereka kalau duet seperti apa. Anes sama Mutia. Boleh lagunya Akhir Cerita Cinta? Is it okay? Nggak apa-apa? Di Pagi-Pagi Ambiar, Anes, Mutia Ayu, Akhir Cerita Cinta. Ini akhir cerita cinta.